Alhamdulillah hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-36. Al-haditsus sadisu wassalasun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim bihadzal lafzi. Dalam hadis yang ke-36 ini ada 3 bagian. Jadi di dalamnya mencakup 3 hadis. Maka kita bahas tentang bagian yang pertama. Al-hadisus sadisu wassalasun. Hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, Man naffasa an mu'minin kurbatan, barang siapa yang meringankan atau menghilangkan dari orang-orang mukmin kurbatan, satu kesusahan, min kurabid dunya, dari kesusahan-kesusahan dunia, naffasallahu anhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan atau menghilangkan atau meringankan anhu darinya kurbatan, satu kesusahan, min kurabi yaumil qiyamah, dari kesusahan-kesusahan hari kiamat atau dari kesusahan-kesusahan hari akhir. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji melalui lisan nabinya yang mulia, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa yang meringankan atau memudahkan kesulitan-kesulitan saudara muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan meringankan kesulitannya nanti ketika di akhirat. Kita telah tahu sendiri bahwa permasalahan-permasalahan kita di dunia ini, kesulitan-kesulitan kita di dunia ini, itu tidak seberapa atau tidak seberat dengan kesulitan-kesulitan kita nanti yang ada di akhirat. Kesulitan-kesulitan kita di dunia, permasalahan-permasalahan kita di dunia itu ada habisnya. Bertahun-tahun pun, kalau kita sudah meninggal pun sudah selesai. Kita sakit keras yang tidak kunjung sembuh. Nah, kalau kita sudah meninggal dunia, kita sudah tidak sakit lagi. Udah habis. Namun kalau kesulitan-kesulitan kita di akhirat ini tidak ada habisnya. Bahkan kalau di akhirat itu hanya ada penyesalan-penyesalan saja yang kita dapati. Maka permasalahan di akhirat ini jauh lebih berat dibanding dengan permasalahan-permasalahan kita yang ada di dunia. Maka kalau kita ini saling meringankan kesulitan, kesusahan saudara muslim, maka dengan harapan kita ini bisa mendapat keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika di akhirat. Maka semakin banyak kita meringankan atau menghilangkan kesusahan saudara muslim di dunia, maka semakin banyak pula Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan atau menghilangkan kesusahan-kesusahan kita nanti di akhirat. Jadi meringankan kesulitan saudara muslim yang paling ringan tuh, yang paling mudah. Mungkin yang paling mudah kita bisa ngerjain semuanya itu, yang paling mudah itu kita menjadi pendengar yang baik bagi mereka, pendengar setia.
Jadi terkadang saudara muslim kita itu butuh didengarin ketika dalam keadaan susah. Terkadang pengen curhat, saya sedang susah begini. Nah, jadi untuk meringankan dari kesulitan dia itu, kita menjadi pendengar yang baik. Bahkan kalau ketika saudara muslim kita ini curhat ini, bagaimana kita bisa berikan nasihat, ataupun kita bisa memberikan motivasi, berikan kata-kata bijak. Nah, ini bisa juga meringankan kesulitan-kesulitan dia, untuk melapangkan kesusahan-kesusahannya dia. Ini yang paling mudah. Insya Allah ini semuanya pasti bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian meringankan atau menghilangkan kesusahan-kesusahan saudara muslim kita yang lainnya, yaitu kalau bisa dengan memberikan materi. Terkadang kita melihat saudara muslim kita ini sedang tidak baik-baik saja. Ketika ditanya, kamu sedang apa? Kamu kenapa? Maka ternyata dia ini sedang butuh modal untuk buat suatu usaha, namun belum punya modal. Maka kalau kita pengen meringankan kesulitan dia itu, kalau kita ada, kita berikan modal, memberikan dengan materi, modal usaha untuk meringankan saudara muslim kita. Kemudian kalau ada saudara muslim kita yang sakit, ini kan berarti sedang kesusahan, sedang kesulitan, maka kita jenguk, kita datangi dia, kasih fadilah-fadilah, keutamaan orang sakit. Orang sakit ini doanya makbul, Masya Allah. Orang sakit ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kasih hiburan-hiburan untuk meringankan dari kesulitan dia sakit ini. Karena terkadang ada orang yang jenguk orang sakit ini nggak kasih hiburan, tapi malah kasih ancaman. Yang sakit ini kakinya bengkak dia. Terus yang datang yang jenguk bilang, di kampung saya juga ada ini, kakinya bengkak kayak begini. Terus kakinya besok dipotong dia, nggak bisa. Kakinya dipotong, terus besoknya orangnya mati. Nah, jadi datang jenguk orang sakit itu kasih ancaman. Jadi malah tambah pikir dia, bukan tambah sembuh, tapi tambah sakit, tambah susah. Jadi datang dengan menghibur, jenguk, dengan memberikan fadilah-fadilah, keutamaan orang yang sakit, sehingga ini bisa untuk meringankan kesulitan saudara muslim kita. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan atas kesulitan-kesulitan orang lain, yassarallahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini yassarallahu ini lebih khususnya mengarah kepada hutang. Lebih khusus bermakna kepada hutang. Jika ada orang yang berhutang kepada kita, pengen ngutang kepada kita, maka kita dianjurkan untuk memberikan pinjaman. Nah, ketika sudah batas waktu yang sudah ditentukan, maka kita berhak untuk menagih utang, Namun kalau yang menghutang ini tidak mampu membayar, maka kita kasih renggang waktu sampai lapang, sampai mampu. Jadi kalau kita mudahkan dalam kesusahannya dia yang mengutang tadi itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita di dunia dan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah itu, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai lapang. Maka memang dia tidak bisa bayar, tidak bisa dipaksa, maka kita beri kelapangan. Oke, 1 bulan lagi, nanti saya akan datang lagi. Atau memang kalau tidak bisa benar-benar, kasih lapang lagi.
maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita di dunia dan di akhirat. Bahkan ayat setelahnya itu dikatakan wa antasaddaqu khairul lakum. Memang kalau dilihat memang orang ini tidak bisa bayar hutang, ini tidak bisa. Dilihat dari kehidupan dunianya sudah tidak bisa bayar hutang. Maka wa antasaddaqu khairul lakum. Kamu sedekah sama dia, mengikhlaskan hutangmu ini lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kamu ini mengetahuinya. Maka yang lebih hebat lagi ini kita sedekahkan saja. Nah, ini disedekahkan. Lebih dimudahkan lagi saudara muslim tadi. Ini kalau dilihat memang orang yang tidak mampu. Tapi kalau terkadang ada orang yang mampu bayar hutang, tapi dia ini bukan nggak bisa bayar, tapi dia tidak mau bayar. Nah, itu banyak itu. Tidak bisa bayar, tidak mau bayar. Beda. Tapi dia memang ada uang tapi tidak mau bayar. Nah, maka yang orang-orang modelan kayak begini nih ditagih terus saja tidak apa-apa. Hukumnya wajib. Nah, ditagih terus. Nah, ini untuk membuat pelajaran bagi dia. Membuat pelajaran bagi dia. Namun kalau kita ini sudah mengikhlaskan apa yang kita hutangi, Masya Allah, ini fadilahnya sangat luar biasa. Fadilahnya sangat besar. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW beliau katakan, siapa yang membebaskan hutangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya dengan naungannya ketika di akhirat. Masya Allah. Huru-hara yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada dia. Dimudahkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Akhirat itu jangan kita anggap enteng. Jadi di padang mahsyar itu kita selama 50.000 tahun. Nah, di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya ini sampai mata kaki. Ada yang keringatnya sampai di lutut. Ada yang keringatnya ini sampai di pinggang. Ada yang keringatnya ini sampai di telinga. Bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Masya Allah. Sampai tenggelam dengan keringatnya. Berdiri tanpa alas kaki dengan tidak berpakaian. Menanti perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memudahkan saudara muslimnya dalam urusan utang tadi, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan tolong di mahsyar, termasuk nanti mendapatkan naungan dari naungannya Allah Subhanahu wa taala. Man yassara ala mu'asirin, orang yang memudahkan atas kesulitan orang lain ini juga berlaku dalam segala urusan. Jadi bukan hanya utang saja, namun segala urusan. Kalau kita mudahkan kesulitan saudara kita ini, segala urusan apa saja, maka ini berlaku. Yang penting memudahkan saudara muslim tentunya bukan dalam urusan kemaksiatan. Nah, kalau kita udah mudahkan saudara muslim kita dalam urusan kemaksiatan tuh udah beda lagi tuh. Malah dosa jadinya. Malah buat murka Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan dalam kemaksiatan. Tapi selain dalam kemaksiatan, maka ini dalam segala urusan apa saja dianjurkan kita untuk memudahkan saudara muslim kita. Maka kelihatannya ini hadis ini cocok untuk bagi para pemimpin. Masya Allah. Pak RT, Pak RW, atau pemimpin siapa saja ini cocok. Terkadangan kalau kita mau mengurus, contoh ngurus KTP atau ngurus apa aja itu, kelihatannya berat. Tapi kalau ada uangnya itu cepat. Ini kan sebenarnya lebih mudah. Tapi kalau ada uangnya baru pengen ada uangnya baru lebih cepat. Nah, ini agak kan disusahin. Kelihatannya lebih cocok. Maka kalau kita ini mempermudah urusan-urusan saudara muslim kita, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita. Namun kalau kita persulit, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan sulitkan kita. Wa man satara ala musliman, barang siapa yang menutup aib saudara muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Jadi kita ini dihormati ini bukan karena kita ini orang yang mulia, tapi kita terkadang dihormati sama orang ini karena memang Allah Subhanahu wa taala masih nutup aib kita. Masih nutup aib kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala udah buka aib kita ini, tidak tahu berapa banyak orang yang akan meninggalkan kita. Dan berapa banyak orang yang tidak mau dekat-dekat sama kita. Masya Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala masih nutup aib kita. Berapa banyak orang yang sekarang dimuliakan oleh orang lain, oleh orang banyak, besoknya dia sudah dihinakan juga dari orang banyak. Berapa banyak orang-orang yang memang terkenal karena kesolehannya, namun karena dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berapa banyak orang yang menghinakan dia. Masya Allah. Maka ini kalau kita pengen aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, maka caranya adalah kita menutup aib saudara muslim kita. Aib seperti apa yang harus kita tutup? Aib dalam maksiat. Ada orang yang kita lihat dia baik, dia taat, lalu tiba-tiba dia tergelincir dalam suatu kesalahan, dia tergelincir dalam satu dosa. Maka kalau kita yang tahu, maka kita wajib untuk menutup aibnya, karena ini mengenai pribadi. Jadi kalau aib mengenai pribadi seseorang, maka kita wajib untuk menutup aibnya. Namun kalau aib itu bukan pribadi tapi menyangkut umat, maka aib itu nggak apa-apa untuk disebarkan. Sesuatu yang membahayakan orang lain, aib itu sesuatu yang membahayakan orang lain, maka kita boleh untuk menyebarkannya, nggak apa-apa. Disebarkan, disampaikan, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pribadi diri sendiri, kita tidak boleh membuka aibnya dia. Contohnya orang itu, dia ini suka menipu, dia suka minjam uang sama orang lain dan dia nggak mau ngembaliin uangnya. Masya Allah. Maka kita boleh kasih tahu ke orang, dia ini orangnya suka menipu begini-begini, boleh. Untuk untuk umat tuh boleh. Tapi kalau orang itu berzina, maka kita tidak boleh untuk membuka aibnya, untuk pribadi dia. Wa man satara ala musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudara muslim, Allah akan tutup aibnya. Maka jangan sampai kita ini suka mencari-cari aib orang lain. Kepoan. Biasa orang Indonesia ini orang yang paling kepo. Orang Indonesia. Itu kata guru saya itu, kalau di luar negeri kalau ngaji itu kalau ada bunyi barang yang jatuh saja di belakang, orang Indonesia langsung balik. Wah, kalau kita lagi kumpul sama-sama, tiba-tiba ada barang yang jatuh aja di belakang tuh, pokoknya kalau balik, oh berarti itu orang Indonesia itu. Berarti orang Indonesia. Tapi kalau orang-orang sana, orang-orang luar negeri, sesuatu yang balik, fokus aja di tempat. Tapi kalau udah ada yang balik kayak gini, nah itu orang Indonesia ya. Coba kalau kita lihat di masjid, terkadang kalau ada bunyi yang keras di belakang, pasti semuanya balik. Terkenal Indonesia. Orang suka kepo. Maka jangan sampai suka mencari-cari aib orang lain. Pengen tahu tetangga di sebelah rumah suami istrinya cekcok, marah-marah. Maka kita nih pengen tahu kenapa sampai marah-marah ini, kenapa. Kita cari tahu sampai tahu. Tidak perlu. Maka jangan suka mencari-cari aib orang lain. Nah, yang paling terpenting juga ini Pak, jangan sampai suka membuka aib sendiri, menceritakan aib sendiri. Ini juga larangan ini. Sudah betul-betul ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya, tapi dia malah buka aibnya sendiri. Jangan suka menceritakan aib sendiri. Aib di masa lalu, di masa dulu itu tidak perlu diceritakan. Cukup kita dan Allah Subhanahu wa taala aja yang tahu. Maka satu orang sahabat ini
dia datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, saya telah melanggar satu hukum Allah, maka hukumlah saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Nabi tidak jawab. Maka ketika itu masuk waktu sholat. Maka orang yang tadi ini dia ikut sholat bersama dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat lagi dia lapor lagi, ya Rasulullah, saya telah melanggar satu hukum Allah, maka hukumlah saya. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, bukankah engkau tadi sudah sholat bersama kami? Maka orang itu menjawab, iya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menghapuskan dosamu, tidak perlu diceritakan lagi, insyaallah. Maka dosa-dosa, aib-aib kita ini tidak perlu kita ceritakan. Karena ada juga yang senang kalau dia menceritakan aib dia. Dia sangat bangga dia. Masa-masa lalu itu dia cerita. Tidak ada minuman keras yang tidak pernah saya minum, itu tidak ada. Semua saya sudah rasain. Apapun dosa itu semua saya sudah coba. Masya Allah. Jadi dia menceritakan ini dengan sangat bangga. Tidak boleh ini. Allah Subhanahu Wa Taala sudah tutup aibnya dengan setutup-tutupnya, tapi diceritain dengan bangga, masalah. Bangga dengan dosa. Maka jangan lagi kita tutup, jangan lagi kita buka. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong hambanya selagi hamba itu dia menolong saudaranya. Allah akan menolong kita selagi kita ini menolong saudara muslim kita. Kalau kita suka nolong orang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong kita. Motor orang rusak di samping jalan, di pinggir jalan, kita bantu. Maka jika suatu saat motor kita ini pun rusak, maka pasti ada orang juga yang akan bantu kita. Ada orang yang bantu kita. Karena ini memang didatangkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menggerakkan, lahu ma fis samawati wal ard. Baginya Allah kekuasaan atas langit dan bumi. Jadi Allah yang gerakin. Jadi semakin banyak kita nolong orang, maka semakin banyak pula Allah Subhanahu Wa Taala akan gerakkan orang untuk nolong kita. Ada dua orang, dia sama-sama nanam pisang. Jadi orang yang pertama ini suka nolong orang yang kedua tidak suka nolong orang. Ternyata orang yang pertama ini pisangnya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kedua karena tidak suka nolong orang, pisangnya dihabisi makan oleh monyet. Jadi monyet makan habis pisangnya. Jadi semakin banyak kita nolong saudara muslim kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan gerakan makhluknya untuk menolong kita. Ini sangat penting. Semakin banyak nolong saudara muslim kita di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun akan nolong kita juga nanti di akhirat. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan ini bisa jadi karena perbuatan baik kita selama ini, Pak. Jadi kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan ini bisa jadi karena perbuatan baik kita kepada saudara muslim kita. Maka jadilah orang Islam, orang muslim yang suka menolong orang lain, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong kita. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Bagian yang ketiga, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang berikutnya, bagian yang kedua dan bagian yang ketiga. Mungkin cukup sekian kajian pagi ini. Semoga kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, dan kita bisa sampaikan kepada saudara-saudara muslim kita yang belum mendengarkannya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.